Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia, mewakili kelompok 1 untuk membuka presentasi hari ini. Presentasi hari ini dengan bab misi perusahaan. Sebelumnya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Cynthia Devi Andriani, NIM 1903012009, dan teman saya Nur Aini Hernanda, NIM 1903012024. Apa itu misi perusahaan? Misi perusahaan atau company mission adalah pernyataan yang luas dan kekal mengenai niat suatu perusahaan. Misi ini mencakup falsafah dari para pengambil keputusan, strategis perusahaan, mengindikasikan citra yang ingin diproyeksasikan perusahaan, mencerminkan konsep diri perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk atau jasa utama serta pelanggan utama. Singkatnya, misi perusahaan menjelaskan bidang penekanan atas produk, pasar, dan teknologi perusahaan, serta dinyatakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai dan prioritas dari pengambil keputusan strategis perusahaan. Merumuskan misi. Misi seorang pemilik sekaligus manajer tersebut biasanya didasarkan pada keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, produk atau jasa suatu bisnis dapat memberikan manfaat paling tidak sesuai dengan harganya. Yang kedua, produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada segmen pasar tertentu. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam produksi akan menghasilkan produk atau jasa yang mampu bersaing dalam aspek biaya dan kualitas. Yang keempat, dengan kerja keras dan dukungan dari pihak-pihak lainnya, suatu bisnis tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat menguntungkan. Yang kelima, falsafah manajemen dari bisnis akan menghasilkan citra publik. Yang keenam, konsep diri wirausahawan mengenai suatu bisnis dapat dikomunikasikan dan diadaptasi oleh para karyawan dan pemegang saham. Produk atau jasa dasar, pasar utama, teknologi utama. 3 komponen yang harus terdapat dalam pernyataan misi adalah spesifikasi mengenai produk atau jasa dasar, pasar primer, dan teknologi utama untuk produksi atau distribusi. Misi unit ini adalah untuk melayani industri dan pemerintah dengan instrumen berkualitas yang digunakan untuk pengukuran utama, analisis, dan pengendalian lokal atau arus. Instrumen-instrumen ini mencakup meteran arus, alat pembaca elektronik, indikator, perekam, pengubah, sistem pengaturan cairan. Tujuan perusahaan. Terdapat 3 tujuan ekonomis yang memadu arah strategis hampir semua organisasi bisnis, baik menyatakan secara eksplisit mengenai sasaran-sasaran ini maupun tidak. Pernyataan misi mencerminkan maksud perusahaan untuk memastikan kelangsungan hidup melalui pertumbuhan dan profitabilitas. Memastikan kelangsungan hidup melalui pertumbuhan dan profitabilitas. Suatu perusahaan yang tidak mampu bertahan tidak akan mampu memenuhi tujuan dan para pemangku kepentingannya. Sayangnya, sasaran untuk kelangsungan bisnis seperti juga sasaran pertumbuhan serta profitabilitas seringkali tidak dianggap sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan strategis. Falsafah perusahaan. Pernyataan mengenai falsafah perusahaan yang seringkali disebut kredo perusahaan atau company creed biasanya menyertai atau muncul dalam pernyataan misi. Kredo perusahaan mencerminkan atau menspesifikasikan keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas falsafah dasar yang menjadi komitmen para pengambil keputusan strategis dalam mengelola perusahaan. Tren terbaru dalam komponen-komponen misi. 1. Pelanggan. 2. Kualitas. 3. Pernyataan visi. Contoh pernyataan misi. Ketika BBN dan T bergabung dengan Southern Bank, Dewan Direksi dan para eksekutifnya membuat suatu pernyataan misi komprehensif. Perusahaan memperbarui pernyataannya dan mengirimkan hasilnya yang telah dibukukan ke dalam sebuah buklet kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berminat. Surat pengantar yang menyertai dokumen tersebut mencerminkan nilai tertinggi dari pengumuman publik semacam itu serta ditandatangani oleh Ketua Dewan Direksi dan CEO BB&T John A. Allison. BB dan T merupakan organisasi yang didorong oleh misi dengan sekelompok nilai yang didefinisikan secara jelas. Kami mendorong para karyawan untuk memiliki kesadaran terhadap tujuan, penghargaan diri yang tinggi, dan kapasitas untuk berpikir secara jelas dan logis. Dewan Direksi.
Dalam mengawasi manajemen suatu perusahaan, Dewan Direksi bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham perusahaan, dipilih oleh para pemegang saham. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut. 1. Menetapkan dan memperbarui misi perusahaan. 2. Memilih eksekutif puncak perusahaan yang dikepalai oleh CEO. 3. Menetapkan besaran kompensasi eksekutif puncak, termasuk besarnya gaji dan bonus. 4. Menentukan jumlah dan waktu pembayaran dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menetapkan kebijakan umum perusahaan atas masalah-masalah seperti hubungan tenaga kerja, lini produk atau jasa, dan paket kompensasi karyawan. Yang keenam, menetapkan tujuan perusahaan dan memberikan otorisasi kepada manajer. 7. Mengamanatkan ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum dan etika. Teori keagenan. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik atau prinsipal dengan manajer atau agen di suatu perusahaan, terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini dan kesadaran bahwa agen itu mahal menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang dikenal sebagai teori keagenan atau agency teori. Ketika pemilik atau manajer mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, seperti hubungan antara pemegang saham dengan pengambilan pemegang saham dengan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Biaya keagenan terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer atasan dengan bawahan, antar manajer dari departemen atau kantor cabang yang saling bersaing. Bagaimana masalah keagenan terjadi? Penyebab utama yang menimbulkan biaya keagenan adalah seleksi yang salah atau adverse selection. Hal ini mengacu pada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk secara tepat menentukan kompetensi dan prioritas eksekutif ketika mereka direkrut karena pemilik tidak dapat melakukan verifikasi awal atas kelayakan seorang eksekutif sebagai agen dari pemilih. Maka masalah perbedaan prioritas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya antara pemilik dan agen sangat mungkin terjadi. Masalah yang ditimbulkan keagenan. 1. Eksekutif lebih mengutamakan pertumbuhan ukuran perusahaan dibandingkan laba. 2. Eksekutif berupa mendiversifikasikan resiko perusahaan. 3. Eksekutif menghindari resiko. 4. Manajer bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka. Yang kelima, eksekutif bertindak untuk melindungi status mereka. Solusi masalah keagenan. Pertama, memilih dapat membayarkan premi kepada eksekutif atas jasa mereka. Premi ini membantu eksekutif untuk setia kepada pemegang saham sebagai kunci untuk mencapai target keuangan pribadi mereka. Kedua, untuk memberi backloaded kepada eksekutif. Hal ini berarti bahwa eksekutif diberikan premi yang tinggi untuk kinerja yang baik pada masa mendatang. Tindakan strategis yang diambil pada tahun pertama yang akan berdampak pada tahun ketiga akan menjadi dasar pemberian bonus. Terakhir, menciptakan tim eksekutif lintas unit-unit perusahaan yang berbeda dapat membantu memusatkan pengukuran kinerja pada sasaran organisasi daripada sasaran pribadi. Studi kasus pada PT PLN atau Persero UPJ Garut Kota. Mengacu visi PT PLN, maka visi PT PLN UPJ Garut Kota adalah diakui menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Perwujudan visi memerlukan tahap-tahap pencapaiannya. PT PLN atau Persero UPJ Garut Kota menetapkan misi perusahaan sebagai berikut. 1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait.
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan. Tujuan PT PLN atau Persero UPC Garut Kota mengacu tujuan PT PLN nasional dijabarkan sesuai karakteristik wilayah kerja setiap UPC sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi. 2. Peningkatan kesehatan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasi dan investasi. 4. Peningkatan layanan dan penguasaan pasar. 5. Inovasi produk, jasa, dan sistem. 6. Peningkatan mutu dan keandalan. 7. Peningkatan pembinaan lingkungan. 8. Memperkuat audit dan analisa evaluasi. Visi PT PLN. Visi PT PLN atau Persero UPC Garut Kota yang merujuk pada visi perusahaan nasional saat ini cukup tepat berdasarkan penilaian berikut. 1. PT PLN atau Persero adalah perusahaan BUMN yang memonopoli distribusi ketenagalistrikan di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagalistrikan. 2. Dengan semakin gencarnya globalisasi di berbagai negara mengharuskan PT PLN untuk membuka diri atau go public dalam pengembangan bisnisnya. Yang ketiga, PT PLN menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan yang diakui kinerja profesionalnya dan memberikan added value bagi perkembangan bisnis ketenagalistrikan di Indonesia dan dunia internasional, sehingga misi dan tujuan dari PT PLN UPC Garut Kota harus selaras target visi yang mendukung dan menjaga kinerja dan profesionalitas baik lokal, nasional, dan internasional. Kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Adapun identifikasi kekuatan atau strength PT PLN UPC Garut Kota sebagai berikut. 1. Struktur organisasi yang memadai. Keberadaan struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi dan hierarki yang singkat. 2. Unit-unit dan ranting pelayanan mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar ke seluruh wilayah sampai tiap kecamatan mempunyai unit pelayanan dan ranting. Yang ketiga, SDM yang berkualitas, menerapkan jenjang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, terutama tenaga layanan di lapangan. Yang terakhir, keunggulan biaya listrik atau tarif dasar listrik. Hal ini merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif. Adapun identifikasi kelemahan atau weakness PT PLN UPC Garut Kota sebagai berikut. Yang pertama, biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi memerlukan alokasi dana yang besar agar fasilitas dan jaringan listrik layak digunakan. Yang kedua, ketergantungan pasokan listrik swasta. Dengan terbukanya peluang industri ketenagalistrikan bagi perusahaan swasta mengakibatkan PT PLN membeli pasokan tenaga listrik ke pihak swasta. Yang terakhir, kemampuan antisipasi gangguan. Dengan luas daerah dan jaringan listrik menyebabkan antisipasi gangguan terhadap keluhan masyarakat belum dapat optimal. Kesimpulan dari penjelasan kasus di atas yaitu, sebagai berkompeten dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia, sewajarnya PT PLN khususnya UPC Garut Kota melaksanakan operasional dan pelayanannya lebih maksimal dan profesional sehingga pelanggan atau masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan pelayanan yang memuaskan pelanggan atau masyarakat, maka kebijakan penetapan visi yang dirumuskan PT PLN sebagai perusahaan yang diakui dunia tidak mustahil dapat tercapai dan dapat berkembang dan meluaskan usahanya baik di dalam maupun di luar negeri.
Tentunya hal tersebut harus didukung oleh kualitas sumber daya yang berkualitas tinggi dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.